Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Pirohirunisa dari kelas 11-3. Hari ini saya akan membahas Perang Aceh menggunakan 6 pertanyaan mendasar, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Satu, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Yaitu peristiwa Perang Aceh. Peristiwa ini adalah perang kolonial terpanjang dan paling sengit dalam sejarah Indonesia. Ini adalah konfrontasi langsung antara kekuatan militer modern pemerintah kolonial Belanda melawan Kesultanan Aceh Darussalam. Bagi Belanda, ini adalah upaya ekspansi dan penguasaan jalur strategis. Bagi Aceh, ini adalah perang suci, yaitu perang fisabilillah untuk mempertahankan kedaulatan dan agama Islam. 2. Di mana? Perang ini berlangsung di seluruh wilayah Aceh, namun pertempuran kunci terjadi di ibu kota kesultanan, yaitu Bandar Aceh Darussalam, kini Banda Aceh, dan di wilayah pedalaman yang menjadi basis perlawanan gerilya. 3. Kapan? Awal resmi tahun 1873 ditandai dengan serangan pertama Belanda. Akhir resmi tahun 1904 ketika Belanda mendeklarasikan kemenangan. Faktanya, perlawanan sporadis dan pemberontakan lokal masih terus berlanjut hingga tahun 1910-an. 4. Siapa? Konflik ini melibatkan dua pihak utama dan tokoh-tokoh sentral yang legendaris. Pihak Aceh atau para pejuang, Sultan Mahmud Syah, yaitu pemimpin formal kesultanan pada awal perang, Teuku Umar dan Cut Nyakdin, pasangan pejuang yang memimpin taktik gerilya ikonik. Tengku Cikditiro, ulama yang mengorbankan semangat jihad dan perlawanan spiritual. Panglima Polim, pemimpin militer dari kalangan bangsawan yang mengorganisir perlawanan. Dari pihak Belanda atau penjajah, yaitu Jenderal J.H.R. Kohrel, yaitu jenderal yang tewas di awal perang sebagai simbol kegagalan strategi awal Belanda. Dr. Christian Snouck-Hurgronje, yaitu ahli Islam yang merancang strategi licik untuk memecah belah Aceh. 5. Mengapa? Mengapa Belanda rela menghabiskan biaya, waktu, dan nyawa sebanyak itu untuk Aceh? Pelanggaran traktat. Belanda melanggar Traktat London dan Traktat Sumatra yang sebelumnya mengakui kedaulatan Aceh. Kepentingan strategis. Belanda ingin menguasai penuh Selat Melaka dan jalur perdagangan yang sangat vital bagi kepentingan global mereka. Mempertahankan kedaulatan. Bagi Aceh, perang adalah reaksi mutlak terhadap ancaman penaklukan. Mereka melihatnya sebagai tugas agama untuk membela wilayah dan syariat Islam dari pendudukan asing. 6. Bagaimana? Perang ini dapat dibagi menjadi dua fase berdasarkan strategi yang digunakan. Fase 1, perlawanan gigih tahun 1873 sampai 1890-an. Belanda menyerang ibu kota. Aceh membalas dengan perang gerilya yang sangat efektif di hutan dan pegunungan, memanfaatkan kondisi alam dan dukungan rakyat. Gugurnya Jenderal Kohler di awal perang menunjukkan kegagalan total strategi militer konvensional Belanda.
Fase 2, strategi balas dendam dan intelijen tahun 1890-an sampai 1904. Belanda mengubah taktik berdasarkan masukan Snouck-Hogronje. Strateginya adalah memecah belah antara ulama dan bangsawan, serta membentuk marsose atau pasukan khusus yang bergerak cepat untuk memburu para pemimpin gerilya. Strategi ini berhasil menekan dan melumpuhkan sebagian besar perlawanan yang berpuncak pada deklarasi kemenangan Belanda pada tahun 1904. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.